Calon Bupati Indramayu, Nina Agustina, tengah menjadi sorotan publik. Paslon nomor urut 3 itu terlibat perseteruan dengan salah satu warga di Kecamatan Sukra, Indramayu, Jawa Barat pada 1 November 2024 lalu. Kamu KTP-nya mana? Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya pendukung ibu pertama. Ada warga saya ya. Bawa Kapolres, telepon Kapolres di sini ada. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. Apa dia mau mencegat saya? Bukan mencegat. Siapa yang mencegat? Enggak. Semuanya tadi. Kalian sama dua-dua itu ngapain? Bukannya itu. Saya berapa? Ngapain? Nina kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Indramayu atas pelanggaran gangguan kampanye melalui kuasa hukum pemenangan 03 pada 4 November 2024. Wah, kok sampai dilaporkan ke Bawaslu ya? Memang seperti apa sih kronologisnya? Yuk kita simak video klarifikasi dari kedua belah pihak ya. Setelah saya di Sukra, saya mau sholat asar, ya. Saya mencari masjid dulu sambil jalan. Di depan saya udah lihat, wah ini ada motor berjajar dengan seragam ataupun kaos warna putih yang saya tahu pasti bukan kaos saya. Dan karena memang dari jauh udah kelihatan ada dua gitu, dan di situ ada rumah yang saya belum tahu kalau itu bengkel atau apa. Ada spanduknya baliho besar nomor paslon tersebut. Sementara warga yang dituduh menghadang iring-iringan Sadikin mengaku bahwa dirinya hanya sedang berdiri di pinggir jalan, tidak menghadang. Katanya iring-iringan terhenti bukan karena dihalangi warga, namun karena Nina yang sengaja menghentikan mobilnya dan menghampiri warga. Nina turun dari mobil dan tiba-tiba marah-marah. Dia emosi karena ada warga yang mengacungkan 2 jari saat dia melintas. Momen Nina memarahi warga tersebutlah yang menjadi sorotan. Pasalnya, Nina sampai membawa-bawa nama ayahnya yang merupakan mantan Kapolri Jenderal Pol Purnawirawan Dai Bahtiar. Nina juga mengancam akan mempolisikan warganya karena Nina merasa dihadang. Sebentar, memangnya warga biasa tidak boleh ya berpose 2 jari ataupun pose jari lainnya ya Bu? Bukannya aturan larangan berpose jari hanya untuk ASN karena mereka harus netral? Lagi pula beberapa pejabat daerah lainnya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Bu Nina. Namun mereka cil-cil aja tuh Bu. Misalnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Gibran, sampai Prabowo dan Jokowi. Bahkan saat Prabowo pidato di debat Pilpres, pendukung Ganjar Mahfud mengacungkan 3 jari. Pada 23 Januari 2024 lalu, viral video warga Klaten mengacungkan 3 jari dan meneriaki nama Ganjar Mahfud saat Jokowi berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI dan anaknya Gibran mencalonkan diri menjadi wapres mendampingi Prabowo dengan nomor urut 2. Jokowi pun tak memberhentikan mobilnya, apalagi memarahi warga tersebut. Sebagai respon ke warga, keluar tangan dengan pose 2 jari dari mobil berplat Indonesia yang diduga dinaiki Jokowi. Kalau yang lagi ramai di Pilkada Jakarta, momen saat warga Jakarta beberapa kali meneriaki nama Anies di hadapan Ridwan Kamil langsung. Pada 1 September 2024, di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, warga mengusir RK dan meneriaki nama Anies. Lalu pada 17 Oktober 2024, lagi-lagi warga meneriaki nama Anies saat RK lagi belusukan di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, muncul gerakan Jakarta Tolak RK, bahkan ada coretan Jakarta Tolak RK di sejumlah ruas jalan panjang Jakarta Barat. Saat ditanyai wartawan soal sejumlah aksi penolakan yang terang-terangan terhadapnya, RK menyikapinya dengan lapang dada. Malah menurutnya, itulah yang membuat demokrasi indah. Wah, sepertinya pada chill semua ya. Tidak ada yang seperti cabu petahana Indramayu, Nina Agustina. Namun sebenarnya apakah memang ada aturan yang melarang warga menunjukkan dukungannya terhadap paslon lain? Atau ini masalah etika saja? Menurut hemat saya mestinya ya saling menghargai ya satu sama lain. Baik paslon nomor 3 maupun pendukung paslon 02. Kalau menurut hemat saya sih saya sudah lihat videonya gitu ya. Mungkin bukan penghadangan ya, karena kan berhenti sendiri. Kita tahu juga bahwa Ibu Bupati gitu, Ibu Nina, seorang incumbent,
lalu dikawal oleh patwal, oleh mobil di depannya. Nah, dalam konteks itu saya melihat mungkin Ibu Nina terpancing ya oleh katakanlah kelompok paslon 02 yang bisa jadi mengkampanyekan 02 gitu ya. Kita tahu bahwa Indramayu ini kan wilayah yang menurut hemat saya agak keras gitu. Karena masyarakatnya kan masyarakat Pantura gitu ya. Saya pun dari Pantura Subang, jadi karena masyarakatnya keras, maka harus hati-hati dalam konteks menyikapi katakanlah tadi ya kelompok lain atau pendukung paslon lain dalam konteks tadi meneriaki ataupun membuat simbol-simbol ataupun menunjukkan simbol-simbol misalkan 2 jari dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat tentu semua harus bijaksana ya, karena ini persaingannya sangat ketat, sangat keras. Saya tentu tidak mau menjadi bagian daripada konflik, tentu kita semua ingin menjadi bagian daripada solusi. Oleh karena itu menurut hemat saya yang paling penting jangan terpancing dengan katakanlah simbol-simbol dukungan dari paslon yang lain. Karena kalau terpancing tadi ibu incumbent ya akan marah-marah. Ini menunjukkan tadi siapa orang tuanya gitu ya, mantan atau ex Kapolri. Tentu ini menurut saya sikap yang merugikan sang incumbent tersebut, karena ya nggak usah membawa-bawa orang tua, berkampanye saja adu ide dan gagasan. Seandainya ada kelompok lain ataupun ada gerombolan lainnya ataupun ada pendukung lain yang mengkampanyekan calon lain, ya itu hak mereka. Karena mungkin kan lawannya artis, lawannya juga mantan wakil bupati, mantan wakilnya sendiri, lalu dianggap kuat gitu ya. Ya disitulah mungkin Ibu Bupati, Bu Nina, sang incumbent, sang bupati, ya melihat bahwa Luhki Hakim lawan yang kuat. Soal baper atau tidak biar warga Indramayu yang menilai. Ketika berbeda pandangan, ketika berbeda dukungan, ketika berbeda katakanlah partai politik, ya mereka harus saling menghargai dan saling menghormati.